Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya hanya di Jalan Lurus. Oke, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini teman waktu bareng-bareng kerja di pabrik ini dulu. Jadi ceritanya dulu kalau saya nggak punya uang utang ke dia, dia nggak punya uang utang ke saya, gonta-ganti. Dari awal kerja di pabrik. Dan ini ketemu lagi karena ada satu cerita yang cukup istimewa dari namanya beliau ini Pak Arif Heri Pranoto. Pak Arif Heri ini kelahiran di mana, Pak? Kelahiran Juwana, Pati. Di Pati, Juwana. Ya. Suaranya mungkin kurang gede, Pak Arif. Jadi tanggapan ininya nanti keren. Jadi nanti suaranya diperbesar dikit, Pak. Asli Pati, Juwana. Kemudian bekerja di salah satu perusahaan makanan minuman di Kabupaten Semarang sejak tahun berapa? Sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000 ya. Ini sejak tahun 2000 itu bareng. Kalau saya tahun 2002 jadi kakak kelas saya ini seniornya saya. Baik, kali ini Pak Arif Heri mau menceritakan pengalaman beliau ketika mengalami mati suri. Pernah mengalami mati suri. Jadi ada yang bertanya apa bedanya mati suri sama koma ya. Nanti akan saya ceritakan di belakang. Jadi nanti kita akan mendengarkan dulu cerita yang dialami oleh Pak Arif Heri mengenai kisah mati surinya. Gitu. Mic-nya boleh dipegang kok biar suaranya pasti sampai, karena kadang-kadang suaranya kecil, kalau kita kecil suaranya nangkepnya juga kecil gitu. Silahkan Pak Arif Heri. Jadi begini kejadiannya itu sekitar tahun 2017. Waktu itu saya itu pas masuk siang, terus saya pas sebelum kerja itu saya mau keluar itu mau ke pasar untuk potong rambut kalau nggak salah waktu itu. Sekitar jam 10. Sebelumnya ada firasat dulu apa gitu? Oh, enggak ada. Enggak ada. Mimpi gitu enggak ya? Mimpi kayak enggak. Kalau firasat sebenarnya ada tapi enggak ngeh gitu loh. Enggak diperhatikan. Itu apa ya? Masak nasi itu sering gampang basi itu loh, beberapa hari itu loh. Oh. Cuma itu aja, tapi saya nggak tahu itu ada kaitannya kok enggak. Iya, ada, tapi secara umum ada tanda-tanda tapi kita nggak paham. Tanda tapi saya nggak. Waktu itu saya naik sepeda motor, sepeda motor itu yang beli dari teman itu Kawasaki sepeda motor AC. Terus waktu itu saya keluar dari gang tempat rumah saya itu. Waktu belok, tahu-tahu saya itu seperti kayak ditampar itu, keras sekali. Yang nampar siapa? Nggak tahu, kayak kerasa kayak ditampar. Iya, ditampar itu. Ditampar di wajah gitu. Iya, wajah itu. Saya langsung kayak naik ke atas. Terus saya kok naik ke atas, terus saya turun lagi, bisa turun lagi. Terus ada mobil pickup nabrak seseorang itu loh. Saya masih belum nggak kalau itu saya. Nabrak di bawah kolong, mobilnya nabrak temboknya sampai roboh. Jadi keluar dari gang, belok, tanpa disadari, tanpa diketahui ternyata motornya ditabrak sama pickup gitu ya. Iya. Cuman Pak Arif ini merasa kayak ditampar aja. Iya. Saya nggak ingat mobilnya padahal loh. Nggak tahu mobilnya. Nggak tahu mobilnya nabrak, nggak tahu saya. Terus mobilnya nabrak tembok. Iya. Temboknya jebol. Temboknya jebol, saya di bawah kolong mobil. Oh, berarti tabrakannya kenceng. Iya. Padahal tuh gang rumahnya gang kecil. Jadi pickupnya ini berarti kategori kenceng ini. Kenceng kan, kalau kata orang kenceng. Terus saya ke atas, saya turun lagi. Saya ikut lihat itu. Mana kecelakaan apa ini. Saya lihat-lihat.
itu kan nabrak tembok kan agak susah ya, ditariknya kan susah tuh, mobilnya kan terus mati. Tarik orang beberapa kali, terus orang-orang cari mobil buat ngangkut saya itu ke rumah sakit. Oh berarti sampean lihat mau diri badannya ada di kolong mobil, Ya. terus lihat orang-orang Saya juga. belum sadar kalau itu saya. Oh belum sadar. Belum. Tapi orang-orang waktu itu nyari Heeh. kendaraan untuk Kendaraan. ngangkut ke Itu rumah sakit. darah-darah nggak karuan, kepala saya penuh darah semua. Oh. Kaki saya sama badan udah penuh darah semua itu. Terus saya ada orang ngomong di sebelah saya, tetangga saya itu, ini diangkut ini anu saya tanggone dhewe wis apa karo bapake kancane anu lho, anake dhewe. Itu orangnya tuh malah berdebat, nggak mau ngangkut saya itu. Kok gak mau ngangkut kenapa? Alasannya mobilnya kotor, mungkin Takut mobil kalau karena ini penuh dengan darah, jadi khawatir mobilnya jadi kotor ya. kotor atau mungkin takut sial atau gimana nggak tahu. Dua orang itu punya mobil semua, tapi satu orang pun tidak ada yang mau ngangkut saya itu. Sampai lama sekali itu, terus datang lewat mobil itu pickup bekas pasir, mangkut pasir. Oh, pickup bekas apa? Terus diangkutlah saya pakai itu. Pickup. Tapi prosesnya itu nggak gampang, narik saya dari kolong mobil itu. Saya tuh terjepit di antara tembok dan kolong mobil itu. Oh. Kacanya sampai pecah ya karuan. Sepeda saya udah nggak berbentuk itu, udah Hancur ya. hancur kayaknya. Terus diangkut ke suatu rumah sakit, saya ngikuti, saya penasaran tuh. Saya lihat itu kok seperti saya, bajunya, celananya kok saya lihat, tapi saya ragu, apa saya terus berjalan itu saya ikuti, tapi saya itu gimana ya, Masih belum ngeh. Heeh. Kalau itu badanmu itu belum ngeh ya. Tapi terus saya itu kayak ngeh itu loh. Oh berarti apa aku udah mati gitu loh. Wah gitu. Saya sampai nangis kok, konyolnya aku nggak bisa keluar air mata itu. Nangis tidak keluar air Nggak. matanya. Oh mati ki piye wong pikiran saya kemana-mana udah. Tapi nganu, secara ini itu kan jasadnya. Iya. Yang ini kita. Sampean juga melihat ini. Oh ini tanganku, oh ini telingaku gitu aja. Saya nggak merasakan itu. Pokoknya saya lain aja pokoknya. Iya, kan mau nangis. Iya. Berarti dicek gini nggak ada air matanya. nggak ada. Berarti tanganmu ngecek gini. Iya. Berarti kan di situ dia posisinya masih merasakan yang namanya tangan. Terus waktu itu dibawa ke rumah sakit. Iya. Dibawa ke rumah sakit, sampean ikut ke rumah sakit. Saya ikut mulai dari atas. Naik apa? Nggak naik apa-apa. Saya Melayang. kayak ngambang gitu. Ah, melayang dia. Ya, terus. Tapi kok bingung, saya kok bisa ngambang kayak gitu. Sama di rumah sakit terus bawa ke UGD itu. Saya kayak masih penasaran lagi saya lihat terus tangani sama dokter, dijahit apa tuh kepala saya Bisa lihat semua ya. iya, tapi itu terus saya lihat penasaran lagi, saya lihat saya kayak ditarik itu loh. Terus ada yang kan narik saya masuk lagi Ke dalam badan. Oh. Terus dokternya Terus habis itu sadar. dokternya kayak udah orangnya siuman nih, terus dikasih bius. Saya nggak sadar lagi terus. Oh, tapi nggak kelihatan ngambang lagi. Enggak. Setelah sadar, siuman, nggak ngambang lagi, tapi nggak sadar. Ya. Oke, sudah masuk di sesi 1 ya. Kita harus break dulu. Hanya di Jalan Lurus. Oke, kita lanjutkan kembali hanya di Jalan Lurus. Pak Arif mau nanya ini, pada saat itu kira-kira berapa lama kondisi tidak sadar? Aslinya itu berapa lama? Dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Aslinya itu sekitar saya kan berangkat itu ke pasar itu sekitar jam 10.
Jam 10. Terus dinyatakan sadar itu kira-kira jam berapa? 12:30 kira-kira. 10 sampai setengah 1. Tapi saya rasa ini cepet banget itu. Tapi dirasakan cepat banget. Cuma berapa menit itu. Ya, jadi kitanya merasa hanya beberapa menit, tapi aslinya 2,5 jam. 2,5 jam itu. Kemudian sempat nggak waktu itu melihat makhluk lain selain manusia, apalagi pada saat terbang, gitu. Terbang dari lokasi kejadian kecelakaan sampai di rumah sakit. Itu kayak nggak ada, tapi kayak ada apa ya? Semacam bayangan itu kita. Tapi saya nggak tahu tuh orang atau apa. Bayangan hitam, ngikuti terus. Cuma ada di sekitar jalan tempat itu. Jadi di lokasi kejadian kecelakaan itu Pak Arif ini merasakan kayak bayangan tapi nggak diperhatikan. Enggak, saya fokus pada ngejar. Fokusnya ngejar pada badannya, ya dilalah itu. Terus ada nggak sempat didatangi makhluk atau apa gitu? Oh, enggak ada. Nggak ada. Kemudian kalau pas di rumah sakit itu berarti setelah ngingok tadi tiba-tiba tertarik masuk ke dalam badan ya? Ya masih berapa menit kayak gitulah. Masih bingung kayak gitu waktu itu. Terus tiba-tiba kesedot. Iya, waktu saya lihat dulu. Ya ikut ngelihat kayak orang-orang ngelihat lah, ngelihat orang sakit itu. Cuma sini karena banyak darah itu, saya jadi nggak jelas itu wajah siapa itu. Iya. Terus saya setelah itu dibersihke. Bersihke terus. Jadi darahnya bersih semua. Iya. Dijahit itu. Ya agak lama itu, menurut saya agak lama itu udah Pak. Sampai saya terus bareng bersih kan, oh kok saya kan. Terus saya ingat lagi itu, waduh saya berarti aku mati ini, sudah mati ya. Ada kesadaran bahwa saya sudah mati, kesadaran loh itu. Tapi terus saya ingat lagi, saya tes lagi dulu ini bener saya atau enggak tuh. Saya dekat-dekat dulu terus saya ketarik ke dalam badan. Terus saya sadar ngerasakan sakit soalnya waktu itu pas di jahit-jahit itu enggak dibius kayaknya. Oh, enggak dibius. Kan mungkin orang dokternya ini orang enggak sadar. Enggak sadar. Terus saya ngerasakan sakit baru terus disuntik itu. Sempat dengar dokter siuman gitu bilang sih. Sempat dengar itu, jadi padahal sudah masuk jadi satu dengan badan mulai kerasa lagi gitu. Iya. Terus habis itu disuntik bius tidak sadar. Itu berapa hari? Itu ya agak lama itu, siang itu ya. Saya sadar lagi itu habis isya kok. Berarti setelah dibius itu nggak lihat apa-apa lagi, hanya tertidur aja. Enggak. Ya. Oke. Terus kira-kira apa lagi nih yang bisa diceritakan ke pemirsa di rumah? Ya kalau saya sambil lihat sana aja Pak. Ambil hikmahnya itu, kita orang yang baik sama kita belum tentu mau menolong kita. Tetangganya tadi ya yang takut membawa Pak Arif ini ke rumah sakit, takut mobilnya kotor. Padahal sehari-hari hubungannya baik ya Pak? Hubungannya baik, udah teman, kita ayahnya teman saya, ayahnya anak saya gitu ya, temannya. Jadi itu sama anak saya udah akrab itu. Sangat akrab ya. Iya. Khawatir mobilnya kotor. Iya. Oke. Terus dia juga sempat ke tetangga saya tuh klarifikasi, kalau dia kan takutnya kalau orang gelem nulung tangga. Nggak enak ya, merasa nggak enak. Jadi aku gelem tapi alasan macam-macam. Iya. Oke. Hikmahnya ini, pesan kepada pemirsa yang di rumah apa Pak? Ya itu, kalau orang yang kelihatannya baik belum tentu bisa nolong kita waktu keadaan kita sempit. Maksudnya kecuali kita tahu ya, kiranya dia itu kan nggak tahu, saya kiranya nggak sadar tuh. Padahal saya tuh di situ ya dengar dia obrolannya, dia sedetail-detailnya saya tahu itu padahal. Saya seperti ikut ngelihat waktu itu. Iya.
Sampai di sini ada hikmahnya kawan, bahwa sebaik apapun hubungan kita dengan orang, dengan manusia, belum tentu bisa membantu kita atau belum tentu mau membantu kita. Maka sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya rasa itu ceritanya ya. Ini nanti kita tutup dulu sesi ini untuk masuk di sesi berikutnya. Hanya di Jalan Lurus. Baik, kembali lagi bersama saya di Jalan Lurus. Nih, saya cerita-cerita aja. Itu tadi ada 2 sesi sebenarnya. Yang pertama Pak Arif itu posisi istilahnya mati suri. Yang kedua itu posisi koma. Jadi beda antara koma dengan mati suri. Kalau mati suri itu manusianya keluar dari badannya. Jadi roh yang bertugas nempel ke badan dan manusia ini tidak bertugas, dia lepas, maka manusia itu nanti akan bisa mengerti semuanya. Banyak kejadian orang meninggal itu hampir mirip, tapi kalau ini kan kesadaran antara yang iya dan tidak meninggal ya, jadi dia masih belum yakin meninggal. Kalau orang yang meninggal itu pada dasarnya tahu, didoakan apa tidak, nganunya apa tidak, itu tahu dia. Tapi kalau orang koma atau tidak sadar, itu posisi manusianya ada di dalam badan. Jadi badan ini kan hanya perangkat, roh itu juga cuma perangkat. Tapi yang manusianya sendiri ada di dalam badan, tapi karena perangkatnya tidak aktif, maka dia tidak bisa melihat apa-apa. Ada koma, ada tidak sadar atau pingsan, itu perangkatnya lepas. Jadi kalau manusia itu lepas, kategorinya mati suri. Tapi kalau manusia masih ada di dalam badan, berarti dia kategori tidak sadar atau koma. Itu yang bisa kita ceritakan. Nah, penting bagi kita paham bahwa apapun yang kita miliki di dunia, mau teman, mau sahabat, mau keluarga, harta benda, pada saat sudah pada posisi lepas seperti ini, atau bisa dikatakan mati, atau orang yang mati beneran, kalau ini kan mati suri ya, orang yang mati beneran, itu tidak ada gunanya. Maka di kita, negara kita ini kategorinya sedang mengalami krisis. Secara ekonomi kita krisis. Orang yang kaya itu dengan kekayaannya sedang luar biasa. Orang yang miskin dengan kemiskinannya, penderitaannya luar biasa. Karena saya barusan dari Bogor dan saya bisa melihat bagaimana sikap-sikap orang kaya. Dugem, ya, pesta miras, pesta perempuan, itu bisa lihat. Saya barusan dari luar kota dan saya menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri. Penyesalannya tidak akan bisa tertebus manakala orang itu sudah terlanjur mati, sudah habis, tidak bisa berbuat apa-apa, dan tangisannya itu sangat menyayat hati. Jadi orang yang sudah meninggal itu menyesal. Sewaktu masih hidup tidak menyesal, tapi setelah meninggal orang itu baru tahu, loh ternyata aku bisa mati. Nangis sudah berkali-kali itu. Datang ke tempat takziah ya, orang itu pada menangis minta tolong, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak punya hak ataupun wewenang. Jadi kalau guru-guru tarekoh, guru-guru tasawuf itu biasanya memang pada disambati muridnya, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya juga tetap tidak bisa. Jadi tidak bisa orang itu bilang belajar tarekoh terus menyerahkan hidupnya kepada gurunya, kelak kalau mati ditanggung sama gurunya, nggak bisa. Tetap setiap manusia harus kembali kepada amalnya masing-masing. Kalau dia amalnya bagus, insya Allah diselamatkan. Kalau tidak bagus, tidak bisa diselamatkan. Hidup di akhiratnya susah. Nah, para guru sifatnya apa? Kalau memang ada murid yang di dalam hatinya ada keimanan, baru memohon izin kepada Allah untuk menolong, itu bisa. Tapi tidak bisa semua murid, itu tidak bisa. Saya rasa
ini akhir dari podcast kita hari ini mengenai pengalaman mati surinya Pak Arif Heri Pranoto. Besok kalau ada yang punya pengalaman mati suri yang lebih lebih lama lagi, kan ini kan pendek ini, bisa disampaikan ke saya, nanti kita adakan podcast bareng dalam rangka edukasi kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bersama kita di Jalan Lurus. Salam